Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sefana Marza, berasal dari Universitas Negeri Padang, jurusan Kesehatan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan saya akan memaparkan tentang anatomi terapan. Yang pertama tentang sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem organ yang berperan penting terhadap respon dan adaptasi perubahan sistem endokrin terhadap olahraga. Walaupun sistem endokrin merespon lebih lambat, seringkali lebih besar atau lebih lama, sebab efek pengaturan endokrin pada fungsi sel sangat luas. Mekanisme aksi endokrin biasanya berbentuk tiga, yaitu perubahan kecepatan sintesis enzim protein, yang kedua, perubahan kecepatan molekul, yang ketiga, perubahan permeabilitas membran sel. Sewaktu-waktu dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti kecepatan kelenjar dalam memproduksi hormon, yang kedua, kecepatan perusakan hormon oleh enzim di hati, yang ketiga, kecepatan ambilan hormon oleh jaringan, yang keempat, perubahan volume dalam darah. Pelatihan olahraga disebabkan perubahan fisiologi sistem hormonal di dalam tubuh. Peningkatan kadar suatu hormon di dalam darah akibat pelatihan olahraga dapat terjadi karena adanya kenaikan reaksi sekresi hormon. Pelatihan olahraga diketahui merangsang pelepasan sejumlah hormon hipofisis, seperti hormon pertumbuhan, tiroid, stimulasi hormon. Materi yang kedua, panca indera. Yang pertama, indera penglihatan mata. Mata adalah organ yang memiliki reseptor pK cahaya yang disebut dengan fotoreseptor. Setiap mata mempunyai lapisan reseptor. Sistem lensa untuk memusatkan cahaya pada reseptor dan sistem saraf untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke otak. Mata adalah organ indera yang memiliki reseptor pK cahaya yang disebut dengan fotoreseptor. Setiap mata mempunyai pusat reseptor. Sistem lensa mempunyai sistem saraf indera terdiri dari organ okuli, asoria atau alat bantu mata, dan okulus atau bola mata. Saraf indera penglihatan, saraf optikus atau urat saraf kranial kedua, muncul dari sel-sel ganglion dari retina. Penggabungan untuk membentuk saraf optikus. Pertama, organ-organ mata pada indera penglihatan meliputi 1. Konjungtiva, yang kedua saklea, yang ketiga otot-otot, yang keempat kornea, yang kelima keroid, yang keenam badan siliaris, yang ketujuh iris atau pupil, selanjutnya lensa, yang 10 retina, yang ke-11 fovea atau bintik kuning, selanjutnya bintik nuata, dan bulu mata kelopak mata atau palpebra. Alat indera pada manusia disebut juga dengan panca indera karena alat indera manusia terdiri dari 5, yakni indera penglihatan mata, indera pendengaran telinga, indera pembau hidung, indera pengecap lidah, indera peraba kulit. Yang kedua, indera pendengaran. Mendengar adalah kemampuan untuk mendeteksi vibrasi, mekanisme atau getaran yang kita sebut dengan suara. Dalam keadaan biasa, getaran mencapai indera pendengaran yaitu ke telinga melalui udara. Proses sistem pendengaran, bila suatu objek bergetar maka akan timbul suara. Getaran objek tersebut akan ikut bergetar molekul udara sehingga timbulkan gelombang pada suara. Bila gelombang suara sampai di telinga, maka akan masuk melalui telinga luas, terus melalui saluran pendengaran, dan akhirnya sampai ke membran tipani. Hal ini terus ke tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi.
dan sangurdi getaran suara dilanjutkan ke tingkap bulat. Getaran ini ikut menggetarkan cairan pada siput. Bila cairan pada rumah siput bergetar akan menstimulasi ujung saraf. Pendengaran otak akan memproses dan menerjemahkan dan timbul persepsi suara. Gangguan pada sistem pendengaran. Yang ketiga, sistem saraf pusat atau neurologia. Sistem saraf pusat adalah pemula kegiatan otot tubuh dan pengaturan fungsi mental dan fisik. Neuro atau sel saraf merupakan satuan dari sistem saraf mempunyai ciri struktur tertentu yang membedakan dengan sel tubuh lainnya. Pada bagian tengah neuro ada serabut tipis menjulur yakni akson, yang fungsinya serabut akson yaitu menyampaikan isyarat ke dan dari otak serta sumsum tulang belakang. Isyarat disampaikan dari neuro ke neuron lain di sebelahnya melalui sinapsis. Pasokan energi untuk neuro berasal dari penguraian oksidatif glukosa dan benda-benda keton. Satu sel saraf atau neuron terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Gambar sistem saraf pada pelari. Suara fluid impuls yang diterima oleh reseptor tubuh atau indera dan dibawa oleh saraf sensorik ke sistem saraf. Dan sumsum tulang belakang. Kemudian saraf sensorik dihubungkan oleh neuro intermediate pada saraf motorik. Saraf motorik menghantarkan rangsangan dari sumsum saraf efektor beberapa otot dan kelenjar. Setelah bagian efektor menerima rangsangan, maka akan dilakukan respon tubuh untuk berlari. Selanjutnya, gambaran peran sistem saraf pada kontraksi otot. Sistem koordinasi pada manusia terdiri dari sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon atau endokrin. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon berfungsi untuk mengatur dan memelihara fungsi tubuh. Misalnya, mengatur kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam, sekresi berbagai kelenjar dalam tubuh. Selanjutnya, sistem saraf tepi pada olahraga. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam saraf terdiri dari sel-sel membawa informasi ke sel atau sel-sel saraf sensorik dan dari sel atau sel saraf motorik. Sistem saraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang. Sel-sel sistem saraf sensorik mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dari organ-organ internal atau dari rangsangan eksternal. Sel-sel saraf motorik tersebut membawa informasi ke sistem saraf pusat. Yang keempat, neurologia. Yang pertama, sumsum saraf pusat. Sumsum saraf pusat ini mengatur seluruh kegiatan tubuh. Otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat dari seluruh sistem saraf manusia. Yang pertama, otak. Otak merupakan pusat saraf yang paling utama yang terletak di dalam rongga tengkorak. Yang kedua, otak besar atau cerebrum merupakan pusat saraf utama dan bagian terbesar dari otak. Yang ketiga, otak kecil atau cerebellum merupakan pusat pengaturan keseimbangan dan koordinasi otot-otot saat kita akan melakukan gerakan. Otak kecil terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri dan kanan, yang kedua belahannya dihubungkan oleh jembatan Farol. Bagian luarnya berwarna kelabu dan bagian dalamnya berwarna putih. Yang keempat, sumsum lanjutan, medula atau medula oblongata. Disebut juga sebagai sumsum penghubung karena menghubungkan otak kecil dengan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang pinggang. Yang kedua, sumsum tulang belakang sama dengan sumsum tulang lanjutan.
Pada bagian dalamnya terdiri dan dapat bagian yang berbentuk sayap ke arah belakang sebut akar dorsal. Yang kedua, sumsum saraf tepi. Yang pertama, sumsum saraf tepi perifer. Setelah pada halaman sebelumnya kita akan pada sistem saraf tepi terdapat sistem saraf yakni saraf sadar atau somatik dan sistem saraf tak sadar atau otonom. Kedua jenis sel saraf ini terdiri dari sistem saraf sensorik dan motorik, sehingga saraf mampu menjadi perantara impuls antara tubuh dan sistem saraf pusat. Hematologi. Jelaskan struktur anatomi. Yang pertama, eritrosit, leukosit, trombosit. Selanjutnya, darah dan olahraga. Yang pertama, eritrosit. Eritrosit merupakan bagian utama dari sel-sel darah. Setiap mililiter darah mengandung rata-rata sekitar 5 miliar eritrosit atau sel darah merah, yang secara klinis sering dilaporkan dalam hitungan terdapat 5 juta per milimeter kubik. Eritrosit berbentuk lempengan biokaf yang merupakan sel gepeng berbentuk piring yang di bagian tengah kedua sisinya mencekung, seperti sebuah donat dengan bagian tengah mengepeng, bukan berlubang, dengan diameter 8 mikrometer, tepi luar tebal 2 mikrometer, dan bagian tengah 1 mikrometer. Sel darah merah memiliki struktur yang jauh lebih sederhana dibandingkan kebanyakan sel darah manusia. Selanjutnya, leukosit. Sel darah putih atau leukosit berfungsi untuk menjaga kekebalan dan mempertahankan tubuh. Leukosit ini bertugas untuk menetral bakteri dan kuman yang masuk melalui aliran darah atau dari luka yang terbuka. Leukosit bisa melakukan hal tersebut karena mempunyai sifat amoeboid yang membuat dapat bergerak bebas dan sifat fagositosis atau memasang bakteri dari sel-sel yang telah mati. Yang selanjutnya, trombosit. Keping darah atau yang bisa dikenal dengan nama trombosit adalah komponen terakhir dalam sel-sel darah. Trombosit memiliki bentuk tidak teratur, tidak berwarna, tidak berinti, berukuran tidak kecil dari eritrosit dan leukosit, dan mudah pecah. Tugasnya adalah untuk mengumpan darah. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengurangi darah yang keluar pada saat terjadi luka. Selanjutnya, darah dalam olahraga. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang pelajari struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun dari sel-sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ yang memiliki struktur fungsi yang khusus. Sistem organ memiliki struktur yang fungsi yang khas. Masing-masing sistem organ saling bergantung satu sama lain, baik secara fungsi maupun secara langsung atau tidak langsung. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi utama, yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh, darah memberikan nutrisi penting dan oksigen, menghilangkan limbah dan karbon dioksida untuk mengeluarkan dari tubuh. Yang selanjutnya, melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen atau kuman yang telah masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, mempertahankan homeostasis atau keseimbangan kondisi tubuh. Pada beberapa kondisi internal, pembuluh darah membantu menjaga suhu tubuh yang stabil dengan mengendalikan aliran darah ke permukaan kulit. Baiklah, itulah presentasi saya tentang anatomi terapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.